Rara pernah keguguran lebih dari 1 kali. Iya. Jadi yaitu suatu ujian yang paling nggak ada ruwem nemen. Is kayak wong lahirno lek wong kan habis lahirin anaknya ada. Kalau aku anaknya di dalam tapi harus diambil dalam keadaan hidup. Iya ya gimana ya, maksudnya langsung runtuh kan. Namanya kita kan pengen lah punya yang namanya anak gitu. Setelah itu sempet stres, nyalahin diri sendiri. Pasti. Ya Allah, kenapa sih kok bisa aku? Kok cewek-cewek yang di luar sana itu kok gampang-gampang gitu loh. Aku minta maaf ke suami. Kamu nggak apa-apa ta? Ya maksudnya kamu nggak apa-apa ta nikah sama aku. Yang paling gak play iku kok ngono meneh sih? Ya bener tuh. Aku seket teko, seket kehilangan, seket operasi. Kok keguguran maneh? Kamu kok gak ndang-ndang sih? Kabeh ta matane ya kabeh. Bisa sesama cewek itu bisa ngomong kayak gitu. Itu kan kayak kon iki sesempurna apa bisa bilang kayak gitu. Kapan iki mari? Nanti Suwe lho. Ojo angkat rabi. Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Falaza. Dan saya Bian Briliante. Selamat datang di episode hari Jumat, teman-teman. Asik banget hari ini. Kita mendatangkan senjata mutakhir. Ya. Tapi sebelum itu saya mengingatkan buat seluruh ultras buntu dimanapun berada, jangan lupa kalau mendengarkan ini tetap di Spotify. Ya, tetap upload di YouTube, tapi itu untuk teman-teman segmen C sama D ya. Pendengar suara Giri FM. Yang pasti Boleh. kalau beli HP baru bawaan aplikasinya emang YouTube. Jarang gitu. yang Spotify ya. Benar. Install Spotify dia kayak ya apa iki mbukakno akun nih ya apa? Enggak ya aku nih apa? Ya apa akun Oh, nih? aku kudu samsat iki, Bu. Iya, Bu. Sampai surat kesehatan. Lek gak tak jobono kanca aku duwe bekas, Bu. Akun Spotify. Ya, dan juga jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram Podcast Exit karena di sana nanti teman-teman bisa sharing, bisa cerita masalah apa. Dan biasanya sing jawab bukan kita berdua. Betul. Ultras buntu lain. Ultras buntu yang lain. Jadi dari orang buntu untuk orang buntu. Benar. Kebetulan grup itu emang grup khusus orang buntu. Betul. Dan ini episode hari Jumat. Yes. Hari Jumat tuh selalu identik dengan bintang tamu. Tapi saya kurang suka nih. Nah, karena memang bintang tamunya ini adalah rudal Iran. Ya kan, siap menyerang hati dan pikiranmu. Senjata terakhir saya ini ya kayaknya. Gudang aib saya di sini. Oke. Dan Elek-elek omen nih, nek misalnya aku maju politik, ya. kon golek keburukanku. Nah, hari iki ono kabeh. Lek kon maju politikmu gak sing mbok incer mbok pateni pertama iki. Nyimpen aibmu. Oh iya benar. Oh iya, tak Iya pateni ya. kan? Iya benar. Iya kan. Benar. Nah, terus itu dia legend sebenarnya. legend. Banyak orang tahu. Banyak orang tahu khususnya IO. Penyiar. Vendor-vendor. Iya, pasti pernah ditagihin voice sama dia zaman dulu. Memang bisnis rigging dia. Bukan lighting sing ini lho, Bos. Ternyata on operator iku, Fir. Emang goblok. Gua pikir liar ngene enggak teli. Liar ngene terus ya nek nyenter raine bintang tamu terus. Enggak, maksudnya dia gak sensor misalnya gerakan ngene ning panggung terus buk ngono enggak? Enggak, ono Manual goblok. berarti. Iya, tapi ono programnya. Iya kan? Itu opik nih ono show director. Iya. Kembali lagi ke tukang rigging hari ini. Tukang rigging hari ini. Nah, ini sebenarnya tadi waktu kamera off dan pengantar sudah banyak yang kesepil. Iya, banyak yang kesepil nih. Dan jancuk ternyata remek juk koncoku iki. Koncoku kelambi ijo iki remek iki. Kalau kalian melihat saya hari ini keren ya kan. Ih, sangar dong iki. Yoi, mlebu Firza Falaza. Tas ngene. Kita rockstar banget. Keren banget. Itu menurut orang narsum yang hari ini 1% tidak akan merubah image dia. Kalau premier jas-jasan badian. Dia sama tahu. Menurut narasumber iki empek. ya kon nanti potong nang NHG studio raimu. Iki lho sing aku gak seneng nek ngundang konco iku. Niluh Rara everybody.
Niluh Rara. Hai. Ini- Sopo iki aku nyeluk Zaman biyen ta, zaman saiki. Jangan biar Iya. aneh aku juga nek apa teman-teman lama nyeluk Fir itu kayak Fir. Anjay. Enggak lah. Val ya berarti ya, Val. Iya, Val. Noval. Benar. Niluh Rara nih dulu penyiar IBS juga. Betul. Selain IBS pernah nanti lah. Gak nangdi sih. Cuman Biasa. biasa aja. Benar. Cuman sekali aja terus serabi. Ah. Baru udah jadi pengangguran. Sekali Ibu rumah aja tangga. berarti berapa lama? 2016 sampai 2019. 16 sampai 3 tahun lebih. 7 tahun ya. Lah, 3. Tiga. Yeah, dan kita pernah se-project audisi The Voice. Sing di kuwi. The Voice Indonesia. Kok sepihak doang sih yang inget ini sampai gatel loh gestur. Gestur. Bukan. Penghuni terakhir. Nah, iku. Iya, penghuni Bener, terakhir. penghuni terakhir. Bukan The Voice, benar-benar salah. The Voice tuh aku ambek siapa ya? Penghuni terakhir itu yang fitnah-fitnahan nih gue. Hemas. Iya benar. Oh. Iya benar. Kayak werewolf itu ya berarti. Ya, itu aku MC ambek Rara. Iya bener. Oh, oke. Itu Sing gawe nyambung. klambi oren iki ya. Yes, sampai golek cok nang tolong IO kalau nyuruh MC tuh jangan dadak-dadak bangsat. Hamin Kenapa satu emang tuh. ya? Hamin 1. Oh, Hamin 1. Loh di Surabaya ada acara penghuni terakhir. Iya, Juk. Zaman biyen, tahun piro iki ya? 2017 apa ya? Belasan pokoknya San. Aku lalian gitu. Terus Oke. ngilang Rara nih. Ngilang dari peredaran industri kreatif di Surabaya. Karena Gak tahu tak kok Oke. arek. Kenapa kok ngilang, Mbak? Aslinya nggak hilang sih. Karena Cuman kita emang lost contact aja, jadi udah nggak tahu kabarnya. Gitu. Oh iya benar. Kita di nggak usah mikir aneh-aneh sih. Tembut. Nggak usah mikir aneh-aneh sih. Ya. Jadi kebetulan kita teman SMP sebenarnya guys di SMP Negeri Wis. 30 Surabaya. Yoi. Terus- Gokil. Gurung sunat iki kok Mas iku ya. Wis, aku sunat SMP kelas 1. Tuwek rek. Kelas 1 nang SMP 18. Tuwek kok sunat kok ke SMP kelas 1. Ibuku gak tegoan. Ya Allah, tapi lek sunat dia masuk gak tega, Fir. Iya sampai gak ngundang arek akeh cuk zamanku biyen karena izin. Aduh, aku ya iya. Kon Kristen goblok. Loh, wis ta. Katolik. Wis Ya, Alhamdulillah nih. Tapi karena memang kecepit resleting, Juk. Coba kali kecepit, sumpah aku biyen pas cilik iku gara-gara pas kate ngoyo gak sempakan langsung copot ngono lah kantil. Tuh langsung tak kayak. Enggak, kan iki nih topi nih sing kenek, Mbak. Karena aku nggak paham ngono iku, Mas. Yo. Apa rek? topi ini. Kerpuse. Iya, ini Rara. Terus aku ngerti dia ternyata penyiar moro-moro ya. Yoi. Kebetulan tempat open mic-ku di sampingnya radiomu. Di Matchbook yang zaman dulu ya. Benar. Di Jalan Jawa. Benar. Itu para penyiar mbuh moro-moro kok sering ke open mic gitu. Bener. Terus karena Rara jawabin aku. Eling aku enggak? Aku noleh nguri kan. Sopo ya? Pancing Rara gitu Di lah. FTV sekali. Enggak, itu lama. FTV sekali. Ini bukan cerita ketemu untuk bercinta enggak? Oh iya. Temen iya, lama iya. enggak ketemu aja. Iya. Terus rame tuh sak komunitas. Firza diajak kenalan menonton ayu banget Wih. gitu. Kapan aku ngono? Wingi. Oh duduk iku koncoku SMP anjing gitu. Akhirnya teko kono hubungan kita kontak-kontakan Renggang. lagi. Kontak-kontakan lagi. Bukan kontak-kontakan lagi. Cuman karena- sekedar kerjaan. Sekedar kerjaan. Oke. Karena sama-sama gagal nikah, sempat gagal Yoi. nikah 2 kali ya. Sakno ya. Rek. Aduh nasib ta iki nang ini. Ini prolog dulu. Dia kayak gagal nikah 2 kali. Terus aku juga gagal nikah. Jadi nyambung tuh. Oke. Terus dia bermetamorfosis tinggi sekali. Berarti sik takon iku apa moro-moro metamorfosis. Jadi sebelumnya kalian kenalnya di waktu SMP. Benar. Ya kan? Nah, SMP cedek tuh. Berhubungan kan? Benar. Pacaran. cinta monyet. Cinta monyet. Pada zamannya. Pada zamannya. Cinta monyet. Iya. Dia anak hit soalnya anak band. Yoi. Oh, awakmu? Bad boy. Pokoknya tukaran. Pokoknya tukaran terus kerjaannya. Tukaran deh. nge-track ya, hobi Iya. orang miskin memang. Balapan. Tapi nak kelaminnya hobi kami mahal.
Iki ngomongin aku ya, ngomongin aku, bukan menyinggung. Tapi waktu lain. itu sono kaos bukan pewaris gitu. Gak ono. Bukan pewaris, perintis ngono ya. Gurung. Oke, terus habis itu SMA masih kontak-kontakan atau beda SMA? Beda SMA. Beda SMA. Beda Kamu di mana ya? Lost 20. kontak. SMK 11. Oh, SMA 11. 11. Iku wis lost kontak sampai Kamu SMA? aku SMA 16. 16. Pinter itu. Ya iku mangan awak dhewe putus. Ya. Pinter, emang pinter. Takonnya sama Rara pinter. Iya kan Rara sadar diri. Iya. Mlebu SMA 16, delok segmen kan. Iya. Jancuk sing Firza taek. Temu arek-arek 16 basket bang. Pacaran be. Kulup ngene. Cuk. Ngapain cuk? Gak iso ngelawan nih. Gak iso. Kejebak nih San nih. Beda Iya. segmen. Beda 16 segmen. keren-keren kan. Heeh. Lebune atik dana. Oh, bener. Awakmu atik? Yes, pokoknya iso ngelukis lah. Gitu tuh cerita nih. Terus tapi sama-sama sebenarnya otak kanan kita yang lebih dominan sebenarnya. Wih ngeri cuk. Omongannya otak kanan otak Iya, kiri. karena ketemunya di industri kreatif lagi. Oke, paham. Sama bisa. Gak lost kontak iku ya, Gak putus lost lah ya. kontak. Udah, yo gak putus ya. Gak Nyene emang wis. wis wayahe. Oh, gitu. oke. Bukan karena fokus UNAS ya waktu itu putusnya ya. Biasanya kan ngono. Bukan. Unas malah awak dhewe joki kan. Anjen Gak pernah rusak. ibu bayangkari kira. Rusak, Juk. Karena banyak kesamaan. Padahal kalau di film kan kayak Radit dan Jani loh ini ya. Rock and roll banget gitu. Rock and roll loh. banget. Sama-sama pembangkang lah. Iya. Pembangkang di sekolah karena kan DE pasti ono tabrakan ambek jadwal perform di luar. Oke. Band-bandane DE juga lumayan. Si ono Teguh gitaris tuh keren banget. Gak penting. Iki arek iki mbiyen gak tau sekolah. Oke, kelihatan Kan sih. SMP 30 itu kan apa ya? Mepet sawah ya kan. Oke, SMP. SMP 30 itu deket sawah. Oke. Terus pada zamannya itu emang suka banjir. Oh. Nah iki kerjaane iki gak tahu melbu. Oh. Senengane nyeker. Astaga. Karena kan sing sepeda motor Rara. Iya. Aku koyo rapotan diwaduli wali wali kelas, Cuk. Dijemput tuh ambek Rara. Ayo, ya. Set dijemput dikonyeng Rara set. Rara mudun mlebu sekolah, aku nggo pedae dolin. Ya Allah. Iya, itu bener. Tapi orang Oh, SMS bener. rokokan. Wes. Boleh nang omah boleh malahan. Wih, keras. Boleh, Bro. Karena ibuku sama ibu Rara sama-sama Madiun. Jadi Hubungannya nyambung. apa? Apa Nyambung. urusannya apa? Mereka nyambung. Padha-padha kerja nang Brum Soling ngono ta. Lapo? Nyambung. Jadi Oke. pas ngambil rapat atau panggilan apa, Mama Rara, Mama Noval gitu ngobrol. Ternyata Sudah besan. Oh iya, Besti. Ya, besti. Kok iso besan Enggak besan. Anjing aku Iya. rabi dudo dong berarti. Gitu. Banyak nyambungnya lah gitu. Terus ono pengalaman eling enggak kan? Apa. Iki ceritanya bapakku. flashback tayo apa sih? Enggak, tulisannya? enggak. Dulu. Oh, dulu. Untuk biar obrolan ke depannya jadi enak gitu loh. Oke. Aku enggak kurang ajar. Bapakku tuh kan biyen sangar kan. Sebelumnya meninggal. Sebelum meninggal. Iya, nek meninggal enggak sangar. Meninggal kayak batu nisan tok. Iya, Awe makanya. Pekson mungkinkah? Dipastikan dulu. Jadi bapakku tuh nang dunia counter tuh bener-bener luar biasa. Dunia counter. Counter handphone. Iya. Sampai ono nang Kalijudan atau nanti tuh dek koncoe buka counter, sing oleh jenengiku aku. Oke. Mas anake sampean ae jenengno iki counter. Juga dukun cuk feng shui kon. Fengsi. Tak terus. jenengi Rara. Rara anjing. Ele enggak? Rara Anjene iki novel iki ket apa ya? SMP ku kayak awak dhewe iki cinta monyet. Oke. Tapi effortnya itu kelihatan gitu loh. Bro. Arjuna, Bro. Nah, ini ujian ya harusan ya. Boleh aku sombong boleh ya. Setiap sore itu novel itu sering banget ke rumah. Waktu dulu kan aku tinggalnya di asrama. Bener, asrama Di Brimob. asrama Brimob, Oh. Nginden. Dia itu tiap sore itu selalu datang nyamperin sepedanya diparkir nang
sampingnya Brimob. Iya. Soalnya dia gak tau helm kan. Repot. Dia mlebu Brimob gak helm. Dikon Gak push iso, up, dikon push anjing. up. Jadi tak lakoni terus di kampus terus. Gak ngurus pokoknya aku gak nurut sampai konco. Iya. Sampai di suatu saat itu Ah, sore-sore dia wes ibaratnya ke rumah berapa jam pas mau balik kau ono sepeda nih wisan. hilang. Hilang. Se-effort iku kan. Cever bro, Arjuna bro. Enggak, ngapain rupamu ngono anjing. Zaman dulu gitu. Anjing. Seta, kok di parkir sebelah Brimob tetap hilang sih? Ya soalnya ning Jopo Jopo kan. kan, Di luar lingkungannya. Luar pagar Brimob lo beb. Kira sensor. Ya, sensor lah. Sensor. Demi kelanjutan. Tolong nek dit ambek kei iki ya kotak hitam Ya. ya ben gak kewoco. Oke. Iya. Emang kewaca ya ngono. Iya, kewaca. Kewoco. Terakhir aku gara-gara ngono dia laporno. Terus akhirnya kita berjumpa lagi di Matchbox itu ya. Raya. Yoi. Rara wis penyiar, aku stand up. Ya. Masih sama-sama merintis. Tapi itu after Miss Indonesia gak sih? Iya, aku Miss Indonesia itu SMA kelas 3 mau kuliah. Miss Indonesia ya apa coba Bang? Saiki Miss numpang lewat. Jadi mari Mito. Itu kita ketemu terus saling ngobrol lah. Oh ternyata dia gagal nikah. Aku juga gagal nikah kan waktu itu. Ditinggal lah lebih tepatnya. Ditinggal untuk setelah hubungan yang berapa tahun baru Ya, tuh anjay. kita menyembuhkan satu sama lain tuh dengan bercerita. Yoi. Bervalidasi Gila, Tapi bahwa ini gila. bukan CLBK ya. Bukan. Karena kita udah nggak ada rasa. Iya. Maksudnya yo wis Iya, kau usah dijelasno. enggak kalian kalian tak Kau usah dijelasno, Paham. Medikai ekspresi menyembuhkan satu sama lain. Kenapa klarifikasi? Geter. takutnya karena kan kita sudah berumah tangga satu sama Betul. lain, Iya, takutnya iya. menyinggung gitu loh. Bisa nangis. Emang Emang teko cangkem. Aku tuh kan maksudnya istriku juga kenal baik sama Rara Iya. sekarang. Oke. soalnya suka ini Mbak Lila itu suka order oseng paru. Sampai tahu tuh karena nambah DE gara-gara oseng paru. Iki arek loro iki. Karena Dia masih mengganggu rumah tangga. Gak ngono re. Ceritanya gitu. Ceritanya bisa bukan gitu. Itu disclaimer, tapi cerita aslinya gini. Aku ke Jember, mertuaku tukaran ambek Lila. Lila tukaran ambek orang tuanya. Ibu gara-gara ibu ku ngenget makanan Lila. Indonesia nganget iya. Memanasi apa bahasanya? Memanasi. Menghangatkan. Menghangatkan. Oke, menghangatkan ceritanya. Berantem lah. Enggak gitu caranya mah. Itu nanti rasanya hilang. Bener-bener ada tinggi sing nangis. Kenapa sih? Kenapa aku ngono? Mama tuh nggak tahu. Mama tak takoi. Kenapa ma mertuaku? Nggak tahu. Nak bisa beli lagi aja nak bisa itu. Itu nanti saya kasih uang. Aku apa sih cuk sing gara tukaran iki aku ngono. Bojoku tuh sampe banting pintu kamar jebrang ngono cuk. Terus tak dodok, sayang buka. Banting lawang. Jaluk fiction deh gue banting lawang. Gara-gara ono makanan diinget iku dikasih air maneh. Oh gak oleh po. Jenenge- Bumbunya jadi hilang. Ngenget kan, iku aslinya kudu ngenget sih apa ya? Ibaratnya kayak di oseng lagi Iku gitu loh. jenenge recook gitu. Ya. Masa modifikasi jenenge. Itulah istriku marah banget. Terus pas momen hari raya iku. Walah, aku beberapa kali ku ndelok postingan Lila oseng-oseng paru apa iku. Nah, iku ordernya di sini nih. Oh. Kan biyen aku penyair miar ya kan. Kali Gibran kon nyair. Kan dulu Rindu benar kamu nyebut namamu. Ngapa iku? Penyair. Terus. biyen kan penyiar, Ya. sekarang dodolan. Oh. Begitu. Apa dapur? Pawon kudot sup. Pawon Pawon kudotsup. kudotsup. Terus tak takoki kenapa? Makanan itu susah dicari. Susah. Antri soalnya. Iya, makanan itu susah, harus PO lama. Harus PO lama. PO apa? Enggak, ru aku PO. ru aku PO. Masa ya karo, Rek? Tak kira ngomong ambek MSC. Enggak. PO. Aku PO lama apa sih tak delok oseng baru. Kamu beli di mana-mana Instagrame, ben tak telpone, besok langsung anu. Anjay. Langsung apa? Dapat. Gak bisa itu PO.
enggak, kamu beli di mana sih? Di Rara. Astagfirullahaladzim. Tapi bojomu wis kenal siapa Rara? Ngerti. Oh, ngerti ya? Wis ngerti. wis ngerti. Pernah ketemu gak ya? Oh iya pernah. Oh, pernah ketemu. Kan beli wedhus juga di aku. Oh di iya aku. benar. Tuku wedhus nang Mamae Wedhus urip. Rara. Wedhus urip buat kurban. Oh. Sama Mamae Rara. Jadi Rara, ya Allah. Tapi dia ngerti kan zamannya Ngerti. SMP dulu. Ngerti. Oh ya wis, aman Diceritani, Bu, lah aman. gitu. Oh ya wis. Sebenarnya enggak lihat podcast iki. Iya, enggak. Memastikan. Memastikan. Memastikan yang tengah-tengah. Yo kau pas Sofkan tak kok sih. Memastikan pas tengah-tengah kau niku. Wis. Iya, oke. Terus mari kono. Wis tuh, Rara tak telepon Ra. Kamu jual iki tak? Iya nang pawonku dotsup. Enggak usah promo, aku cuma pengen cerita nih. Aku pengen cerita kejadiannya bla 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 seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya wis kapan tak masakno maneh? Emang kudu PO ta? Enggak sih nek nganggur ya wis aku masak. Brengsek. Gara-gara PO-mu rumah tanggaku berantem. Gitu. Itu ceritanya Rara mengganggu rumah tanggaku. Masakannya DE. Iya, Duh, iya, iya. jangan salah, masakan niku iso sampe nang di lo. Oh iya. Walaupun hal sekecil, ya kan. Benar. Iya sih, karena golek sing hampir sama susah biasa. Entahlah. Monyet. Udah lah, itu background story-nya Rara ya, gitu. Dan sempat ngilang juga karena habis nikah nggak masuk industri kreatif ya. Enggak masuk. Baru-baru. Aku emang habis kan emang pikiranku itu kalau udah nikah, aku udah nggak mau kerjanya freelance. Kalau ada suami pulang, aku selalu ada. Wes. Ya apa kurang idaman apa rek ngene iki rek? Bener. Duh, emang Rek. Apa sih? Maksudnya emang nih kok oseng paru mau sampai PO. Oh iya, gitu. alhamdulillah. Maksudnya kan banyak waktu. Kan lari. Iya. Mane. Guyon ya sumpah. Iya. Guyon. Lah kok klarifikasi. Guyon. Enggak ada nih brengsek nih emang. Terus santai. Aku nge-like foto nih siapa dikirimin nang bojoku, Cuk. Mbak, cupi-cupi tak gopes, Mbak. Mas Firsa nge-like asu. Pamela Safitri Mas Firsa nge-like di capture. Oke. Iki pertanyaan yang bagus nih. Kita Anjay. masuk ke podcast kita. Oke, Wis, sing berapa serius menit nih? lagi. Berapa Serius menit lagi. masih? 20 menit. Bahasa bro. basi 20 menit anjing. Biasanya pirang menit. Biasanya 1 jaman. 1 jam lebih. Aman, bebas sih tapi. 1,5 2 jam. Sing edit san. Kelamaan. Amamu kan wanita karir ya, termasuk Bien Dulunya. Terus ketika menikah akhirnya kan banyak perempuan itu mengartikannya pernikahan tuh memotong sayap perempuan sehingga tidak bisa berkembang. Wes. Ya boleh saya tas ngerti. Serius sih, Oh, no, bro. serius. Oh, no, bro. Iya. Pernikahan tuh hanya memotong sayap perempuan agar tidak bisa terbang lebih tinggi, agar tetap di rumah gitu. Nah, iki mau kok aneh. Aku kan pengennya nikah freelance gitu. Berarti sing bener yang mana? Kamu tuh wanita karir atau ibu rumah tangga sebenarnya? Kalau aku fleksibel, yo karir iso, yo rumah tangga iso, kayak gitu. Jadi emang habis nikah itu pengennya itu kerjanya di rumah, penghasilan di rumah. Makanya kan Itu dari dirimu sendiri Iya. atau dari diri sendiri, karena kan emang dulu waktu muda itu dari SMA itu kan wes keluyuran di mana-mana gitu kan, ke Jakarta, Sumatera, bla 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 kayak gitu. Terus akhirnya habis nikah mikirnya kayak mau sore bojoku mulai aku gak ono. Anjay. Eman nih tala. Oke. Terus Kamu dapat pemikiran itu dari siapa? Dicuntui mamamu paling? yoga aku dewe. Aku sendiri. Contoh dari mana kok ono laki-laki pulang kudu ono bojone itu contoh dari Ya mana? nggak ada contoh sih. Cuman emang pikiranku kan gini. Laki-laki itu kan pengennya ditemenin terus gitu loh. Mau sore Nah. wis kerja, pegel. Iya. Mole-mole gak ono sing sing menghangatkan gitu. Jadi kan pikiranku waktu aku nggak ada kerjaan, DE misalnya lagi libur, ayo liburan, nah, gas kan. Tapi kalau orang pekerja kan kadang yang satu bisa, yang satu enggak. Nah itu aku bentroknya kan tahu. di situ. Apalagi kerjamu industri kreatif ya, pasti weekend. Pasti weekend. Terus juga mikirnya kan ya wis lah, wong yo rezeki itu kan
nggak akan kemana, lek wayah rezeki ya rezeki. Ya buktinya sampai sekarang pun walaupun aku nggak kerja yang menetap itu masih yo alhamdulillah ada aja rezekinya Ambo itu. Karena aku cek panggilan kan ya. Pawonku.sub. Di luar itu. Di luar itu juga. Oh. Di luar itu apa namanya? Kayak sekarang kan aku lagi terjun ke influencer kan, ke konten kreator. Jadi ya alhamdulillah rezekinya dari situ. Cuman aku yang nggak sama suamiku itu nggak dibolehin kayak ngambil job tiap hari. Karena? Jadi ya karena bukannya harus stay di rumah sih, cuman takut kecapean gitu. Fokus sama keluarga juga. Benar. Aslinya ya cuman buat apa ya, selingan biar nggak bosen lah di rumah. Iya, aku tahu. Nah, awakmu kan rada sisi masculinity-mu kan tinggi kan? Iya kan? Kamu kan rada tomboy kan, tel gatel. Iya tuh SMP tuh pakai apa bandana apa tuh? Gelang. Gelang tuh. Aku ngerti gak biar ngefans sampe sopo? Siapa? Mita the Virgin lho. Wah, si anjing. Mita the Bendino Virgin. ya Mas ya. Aku lek sekolah gawe kalunge Mita sing apa Iya. sing warnane abang ireng iku lho ya. Iya, benar. Celaan. Anune ireng, ya kan ininya apa? Kalung apa ya? Tali nih. Karetnya. Iya, ireng. Talinya. Wah, terus gawe gelang-gelang ireng gitu. Oh, Karena musikalitasnya atau karena stylenya? Lebih ke style sih. Karena emang aku dulu suka band metal. Karena aku dulu gitaris Dodo. Tuh. Dodo. Maksudnya Ngerti apa? Dodo gak sih? Ngerti. Dodo metal kan amek dowo amek ngawe ini ngene ya. Serius loh. Iya temenan. Gitaris berarti. Yoi. Gitaris. Sekele ning duwe reson mengkuangkang ngene. Wih, sambung. Respect. Nah, Wena tapi doneng. nyetem gitar. Secara tempo sudah nggak masuk, Mas. Nah, untuk perempuan yang secara kerangka berpikirnya masculinity, agak tomboy lah kita nyebutnya, mengerjakan pekerjaan rumah. Ono bentroke enggak sebelumnya? Atau kamu sudah menyiapkan menghabiskan ini di masa muda, akhirnya pas masuk di usia pernikahan wis aman gitu atau gimana? Kalau masalah itu, aku kan emang nggak bisa masak ya orangnya. Terus juga Asli nih. asli nggak bisa masak. Lo berarti baru kan Berarti kan baru GoFood kan? Kak yo ngawur. Lah saiki iso keisoan malah. Bojoku mau kayak kelinci percobaan. Dulunya itu nggak bisa. Karena kan aku emang tinggalnya dulu itu sama orang tua. Jadi apa-apa itu orang tua, cuci, dilondriin, makanan ya ikut orang tua kayak gitu kan. Sampai akhirnya nikah itu kan kita hidup mandiri. Jadi mau nggak mau yo kudu belajar masak. Lek gak masak kok arek iki mangan opo ya kan. Arek iki. Bojoku. Bukan arek iki, bojoku. Ya iku. Akhirnya yo iso bisa masak. Terus ya apa namanya? Untuk masalah rumah ya alhamdulillah semua aku nggak pernah manggil apa ya ibaratnya kayak rewang ngono nggak pernah. Oke. Berarti setelah menikah baru tuh kamu belajar semuanya tentang perempuan. Betul. Sebelumnya Sebelumnya yakin aku maskulin. Sebelumnya gak pernah, makanya aku heran banget hari ini sekarang kok wah keren, ternyata bisa gitu. Masak pun itu jualan itu juga karena suami. Jadi awalnya Pertanyaanku, apa? berapa tahun Ra dari pertama masak nyekel sodel ambek wajan sampai si paruh iki mau enak berapa lama? Sekali. Hah? Iya. Jadi kan ceritanya aku lagi masak buat suami kan. Saya yang mau menu hari ini pengen apa? Bikinin paru gitu. Kon gak iki yo mbok laminating ngono. Ono menune dhewe ngawur. saya Mbak scan barcode di sini. Enak banget Bojo. Mas, Bojo cara maaf guyon. Loh, bojoku enak. Enak Terus ya? karek Loh yo enak pasti bojomu. Tenang aku gak enak kelebihan. ya iku lah. Terus habis gitu tak masakin lah useng paru kan. Itu. Gimana rasanya enak tah? Enak iki. Anjay. Dolen ngono. Enggak basa-basi ku ya. Enggak, langsung. Pertamanya aku jualannya tuh pakai nasi. Jadi kayak rice bowl gitu. Oke. Nasi, Oseng lalapan paru. sama oseng parunya itu. Terus kan banyak orderan sampai akhirnya wes jualannya seminggu sekali ya, sampai diwara wong-wong koni-koni dodolan tagak sih. Mosok dodolan seminggu sekali. Makanya kan Bener. PO-nya lama. Ya itu karenanya. Terus enggak boleh banyak-banyak juga. Cuman dijatah 20 box per sekali masak.
Gila, bojoku berarti kena politiknya keluarga dhek iki. Sing ngomong makanan ini susah PO gitu. Terus tak telepon, iso kok meni. Ya masakno ra ya blonjo entek piro, nanti tak bayar aku ngono. Sewanger. Kok gak tuku kok dengan apa belanjakno? Belanjanya, dia kan belanja oseng paru aja. Bukan saya membelanjai istri orang. Iya. Cok Gini ya. Ibu Bayangkari gitu. Oke, berarti banyak konvertan sing bener-bener ibumu ya apa? Menanggapi kamu yang sekarang. Kaget nggak kayak loh isa hari ini ngono. Iya, pertamanya kan juga kalau latihan memasak itu pasti sambil teleponan kayak masak sayur asem iki sayur diapakno. Bumbune apa ae gitu. Kok iso asem? Asemnya diapakno iku aku gak ngerti soalnya. Tiko melayu sampai keringetan. Ya itulah. Terus alhamdulillah mamaku itu kayak nggak pernah mau tahu tentang rumah tanggaku sih. Jadi yosiku urusanmu, bah piring yang geletak, bah masak dino iki gak masak ta ngegrip ta opo wis sak karepmu kayak gitu sih. Jadi yo sementing ayem gitu. Nggak terlalu kayak kudu ngene, kamu itu kudu ngene. Soalnya sebelum nikah itu suamiku udah dikasih tahu, Mas Rara iki mangkongan. Kayak iso masak areke. Kayak ngono. Senengane tekong-tekongan Tekong-tekongan. Apa iku? Oh, begitu. Luar biasa. Mamamu kan tipe orang yang suportif banget ya. Ya kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang kan. Terakhir kemarin ada panggilan, kan aku cek panggilan ya sekarang. Iya, di miss call maksudnya. Iya, buat kerjaan, ya kan. Apa namanya? Kan aku itu sekarang lagi fokus ke PKK. Perempuan kurang kerjaan. Setuju. Terus bayangin ibuku semenjak melok PKK per tiap bulan refreshing aja. Mar-mar teko Jogja, Malang gitu. PKK tuh Dasawisma. Iya betul, Dasawisma. Dasawisma iku ning ngisore PKK. Hanya 10 rumah kan Dasawisma. Enggak, sekarang lebih enggak apa-apa. Oke. Cuman kan emang PKK itu enggak ono gajine satu, terus emang kerjaannya sosial, makanya orang-orang nyebutnya itu ya itu perempuan kurang kerjaan. Padahal ya itu menurutku hobi sih. Iya. Jadi kebetulan 2023 itu suami ditunjuk jadi RT. Wih. Sumpah. Ini mbak RT ngawur. Sumpah. Iya. Kelahiran sama papat ya? Iya. Siksa aku cok tadi RT cok. Ngapain aku males. Bu RT. Ngapain Mas sampean bocil Rara tuh lu kerjaanmu kan akeh nang kantor. Kenapa mau? Selisihnya jauh sama suami. Enggak sama. 94. Temen sama. SMA dulu. Makanya kan SMA 16 aku milih. Oke, ya itu ya segmen yang pas memang. Timbangannya kan. Bener. Aduh. Maksudnya ke saya ya, ke saya maksudnya. Ya bener sih. SMA 16 sampai SMA kami lo DBL kon. Ya bener. Tapi 11 tuh nek kadung pameran lukisan luar biasa loh. Kadung. Sak balai kota tuh iso disewa kayak Pirang tahun sekali ngono iku? Setahun sekali. Ki penetral ae. Keren nih gak ngucat nih. Betine kok gak ngucat nih. Ya karena aku harus membela sekolahku. Pak, meskipun ijazahku pakai C sih pada akhirnya ya. Oh. Bukan toko SMK 11. Lanjut. Ya itu, terus habis gitu dari PKK ini tuh sering ditunjuk. Karena kan emang muda sendiri, yang lainnya tuh udah sepuh-sepuh. Energinya masih ada ngumpulin orang. Tapi aku sini gak gelem, Mas. Sabar gitu kan. Ya gak sabar pisan sih. Aku lebih ke kayak lek ngatur wong-wong iki remek. Wis. Soalnya wong tuwek iki lah uang ya. Benar. Uang yang dikandani. Misalnya bapak ibu minta tolong jangan parkir kendaraan di depan rumah. Lek duwe kendaraan yo gawe garasi ngono kan. Lek garasine siji mobilmu siji. Lek mobilmu telu yo mbok nyewa garasine, masjid ta opo kayak gitu kan. Pakai pasum. Tapi itu susah pol dikasih tahu orang-orang ini. Serem pokoknya. Aku sampai ke Bulura itu kayak gini, Bu. Ayo Bu. Kan ini emang jatahnya itu 5 tahun kan. Oke. Ayo kan. Sak periode 5 tahun. Lek dulu 2 tahun semenjak suamiku jadi Mas RT iki. 5 tahun. 5 tahun. Jadi tahun ngurusi ruwet-ruwet Mas. Remek bisa wis gak ruwet remek. Oke. Mari ngono. Waduh ibu-ibu iki aku ngomong iki kok dipikir gak sopan. Tapi lek dikandani iki yo karepe dhewe. Wis kayak ngono. Terus Bu Lurah, Bu, tolonglah Bu, wis aku tak mandek ae.
Maksudnya wes biarin orang yang sepuh-sepuh yang tetap jalan Yang gitu lurus. daripada Putus asa lah intinya Yo ya. aslinya gak putus asa, aslinya yo pengen kayak Oke. wes cut gitu loh. Oke. Ya bukannya nggak mau bersosialisasi sih, cuman remek, ngono. Saking remek. Tapi gak ono anggota PKK sing ngrungokno iki kan. Lebih ke gak install Spotify ya. Iya. Angel iku. Angel. Terus. Habis gitu masuklah aku ke PKK kelurahan. Oke. Sampai akhirnya kenal sama Bu Ning Rini. Oh. Karenanya waktu itu Bu Lurah nunjuk, Mbak Rara, ayo besok lomba itu H-3. H-3 atau H-4 gitu loh. Lomba tingkat nasional tentang siaga kebakaran. Mbak Rara, ayo besok melok lomba paparan. Lomba apa Bu? Aku iki PKK gak ngerti. Madagaskar itu yang mau dilombain. Masyarakat dan keluarga siaga kebakaran. Oke. Nah, bapakku tiri damkar soalnya. Paham iya, aku. nah. Iya. Dengar Madagaskar. Wah, nyambung nih berarti, nyambung ya. Oke. Ya. Nyambung. Ngerti Madagaskar pokoknya ya. Ngobrol ayo ngobrol. Ya. ngobrol. Jadi Madagaskar ini emang apa ya, tingkat nasional kan lombanya. Akhirnya sawangar. ya. Madagaskar tingkat nasional. Kita menang loh. Sawangar. Iya, juara loro ya ngawur. Keren. Karena nih dari sisi damkarnya itu cukup susah untuk mengakses tempat-tempat sing Kecil, kayak di gang-gang kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat membangun kesadarannya masyarakat. betul, carane untuk lek ono api ki ya opo, cek gak gopo. Terus habis gitu, kenapa sih api itu bisa muncul kayak gitu? Misalnya habis ngecas kayak gini kan kadang banyak orang yang nggak tahu kalau ngecas HP di atasnya kasur itu bisa meledak kayak gitu kan banyak yang nggak tahu kan. Benar. Ya kita lombanya paparan terus sosialisasi bendino kayak ngono. Yang dilombakan adalah sosialisasi atau simulasinya. Simulasinya juga semuanya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun di wilayahnya kita, terus ibu-ibunya bagaimana cara untuk simulasinya kayak gitu. Oke, paham. Habis Kenapa guyu-guyu? Arek tomboy ngomong ngurusi PKK. Mari ngono, habis Madagaskar selesai itu tahun 2023. 2024 ditunjuk meneh melok BNN. Wah, itu kita mulai wis gak kontak. Gak jelas yo. Ya kan? Gak nyambung Gak soalnya. nyambung blas. Kutub utara ya kutub selatan. Ada satu postingan Rara akhir-akhir ini sing benar-benar menyentuh aku, dan kalau aku ada di posisi itu, aku akan memperlakukan hal yang berbeda. Dia itu mesti kalau aku memposting sesuatu, dia nggak pernah komen, cuman itu pasti dia komen. Apa itu? Ojo nangis Safir. Kenapa Fir? DE iki memusnahkan sabu seberat berapa ton? Kok iso iku lho? 2 ton. Berapa ton? 2 ton kan kemarin di Batam. Iya sih, Bang. Sing Madura. Madura peng loro. Pertama di Sampang itu 15 gram. Heeh. Nah, ini kan 15 gram. 15 kilogram. Ini kan banyak teman-teman yang nggak ngerti kan Bener. cara pemusnahannya kayak gimana. Nah. Aku pun yo sik ngerti pas iko. Oke, nah itu betapa sedihnya aku kan. Dimusnahkan. Jadi tak emot iki, tak komen. Emot sedih sing umbel situ. Gak umbel iku air mata. Pasti pikiranmu gitu. gak ngefly kabeh iki sak kabupaten Iya. ngono kan. Aku Nah, pengen melok iku ya sebenarnya. itu orang-orang itu salah nangkep. Jadi sebenarnya alatnya itu kan namanya incinerator. Oke. Nah, itu alat yang ibaratnya koyo wis kalau misalnya narkoba dibakar di situ wis aman, nggak bakalan bikin ngefly. Oh. Jadi emang ada 3 tahap sampai ke suhu 1200 Celcius. Wah, yonte, Ah, belum ya. Ya iso. Ya kan ya iso. Sedih kan? Kerungu ngono sedih kan, Ope kan? Ada 15 kilo loh, Pe. Ganja juga. Ganja sama sabu. Nah, ganja sama sabu. Ganja dibakar juga. Nah kan, pertanyaannya mesti ngono. Lah ya. kan orang awak. Ya katanya. Wajar. Lah ya mana Aku pengen ngenteni kenal pote sebelah ndi obong-obong iki. Nah iya. Jadi waktu kemarin itu emang sempat viral kontenku itu. Bener. Gara-garanya musnahin terus asapnya banyak sampai orang-orang ngira gak ngefly itu Iya. sekabupaten ngono kan. Barulah kemarin di di Pamekasan baru aku mulai kayak mengedukasi teman-teman yang salah pengertian tentang itu Oke. gitu. Jadi yo
awakmu ning kono, masyo ning dhuwure bloke yo gak ngarang ngefly. Oh, hemat nih, Pe. Coba yo. Coba ae, Be. Masya parune beluk sih. Nah, maksudnya mengguk BNN punya alat itu kan ya wis teruji. Tapi kan limbahnya ya harus diuji ya. Kita coba ada di sana bisa. Ya, besok ya kalau ada lagi ya. Tak aja ya. Enggak. Ngodek Ampun. kemecer. BNN ampun BNN enggak. Saya cuma bercanda. Jangan dibenerin. Oke, itu tadi lah kegiatanmu di luar rumah. Sekarang saya mau tanya di dalam rumah nih. Ya kan? Boleh kan? Oh, boleh. Nilu Rara ini kan menurutku kamu punya confidence dalam SMA, SMP, ngeband atau Miss Indonesia dan lain-lain. Menurutku bisa total karena punya support system yang baik. Iya. Yaitu mamamu. Betul. Nah, setelah menikah kan nggak hubungan sama mama sing deket banget kan? Apakah itu juga diisi oleh suamimu? Kalau tentang yang kalau sekarang kan emang jalannya ke influencer ya. Itu disupport. Cuman balik lagi nggak boleh ambil job yang banyak. Jadi harus dibatasin seminggu 2 kali, 3 kali. Selebihnya ya rebahan aja ambek ndelok Netflix. Sakno gak sih? Sampai berarti kan wis apal ya ambek suara dung ngono apal ya. Netflix. Sampai film KB ki tak delok. Oh. Filmku? Dorong sih. Aku lihat itu yang ini. Duduk kamu sing main ya. Sing ning gunung iku lho. Iya, bukan kamu ya? Saya. Oh, Itu saya. Itu pemeran utama loh. Oh, ya itu aku lihat itu. Prestasi tertinggiku loh. Lihat. Sudah lihat. Oke. Nah, karena memang mungkin suami nggak mengizinkan untuk terlalu overuse dalam menggunakan badan ya mungkin karena ya bu. Overuse badan nih ya bu. capek. Oke, badannya dipakai terus gitu tadi. Untuk kegiatan. Oke. Karena saya nek kadang kegiatan di luar kan karena dulu disupport mamai, isu-isu sampai bengi. Iya, temenan. Oh, bener-bener kurang. Kemarin di Pamekasan aja sama mama, bukan sama suami. Tuh, kan. Ngeflare wong loro. Beta lah kok iso iku lho. Pantes aktivitasnya kuat ya. Mungkin Emang nggak ngeflare, tapi nggak rai bertenaga. mungkin dolet sitingin. Iya. Terus secara informasi Rara juga nge-share ini di sosmed, berarti kayaknya aman ya. Apa itu? Rara pernah keguguran lebih dari 1 kali. Iya. Oh iya. Iya. Jadi apa ya? Yaitu suatu ujian yang paling kayak nggak ada ruwem nemen. Iya, Soalnya nggak aku cuman percaya. sekali. Kalau keguguran sih masih oke lah. Tapi kan yang kedua sama 3 ini udah mengarah ke apa ya, ibaratnya di luar kandungan. Oke. Jadi beda. Jalannya kan beda, terus harus dioperasi. Is kayak wong lahirno lek wong kan habis lahirin anaknya ada. Iya. Kalau aku anaknya di dalam tapi harus diambil dalam keadaan hidup. Kayak gitu. Itu 3 kali berarti Ray. Yang pertama apa namanya? Kuret. Oke. Itu habis nikah langsung dikasih. Cuman yang kedua itu 2024 Februari udah mau meninggal kan itu ya. Pokoknya sewakit pol itu ngelebihi orang, kalau kata orang-orang itu emang ngelebihin orang lahiran. Iya. Soalnya waktu aku di rumah sakit itu kan sambil teriak-teriak tuh, sampai mamaku tuh bilang, ini Rara misalnya sampai teriak-teriak gini berarti emang Sakitan. benar-benar sakit. Karena aku itu orangnya kebal apa Ambang ya? sakitnya agak tinggi. Jadi kalau wis sampai mulet-mulet, sampai teriak-teriak itu berarti sakitnya luar biasa. Dan itu aku nggak ngerti kalau ternyata di luar kandungan. Dan kalau misalnya itu nggak segera dioperasi, Ya, membahayakan ibunya bisa meninggal. Iya. Dan aku sih nggak jalan itu sedih. Aku kan komen tuh DM Iya. dah. Nah itu Baik kan Pas- aku orangnya. iya, Baik loh. dari dulu kok baiknya. Aku tuh nggak Cek gak sedih. memberikan Iya. support, Oke, memberikan oke, support bener. gitu kan kita teman udah yang sabar. Mungkin aku sih waktu itu mengatakan bahwa saya mungkin Tuhan lagi pengen melihat kamu lebih bermesraan lagi sama suamimu. Jadi tidak dihadirkan orang di tengah-tengah, manusia di tengah-tengah. Nah, mungkin. kalau aku boleh tanya, boleh nggak dijawab nggak apa-apa sih. Bagaimana logikamu sing terlalu awakmu kan logik banget tuh, Ra. Zaman dulu SMP kan pen-penan apa. Ayo, pokoknya metal gear lah. mengeksplor diri lah ya. Yoi. Terus
berjumpa dengan sebuah kondisi di mana bukan kamu Aku yang megang banget. kendali. Heeh. Iya kan? Benar-benar nih pasrah nih. Kayak aku Bian berantem sama siapapun kamu ngerti kan? Aku iso ngukur diriku sendiri. Nek gak iso melayu. Iya. Karena kuasaku kan. Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya di aku tuh pengen punya anak lanang, itu bukan kuasaku. Pada akhirnya aku harus pasrah. Aku harus menyadari bahwa memang dunia ini punya Allah. iya punya yang di atas. Jadi kita nggak bisa tuh menentukan apapun. Menerimamu gimana? Dan siapa sosok yang membuat kamu tetap percaya diri loh? Apa ya? Maksudnya aku tuh malah justru banyak orang yang nggak tahu. Benar. Maksudnya kayak Februari 2024 itu kan aku yang hamil kedua di luar kandungan. Heeh. Itu harus ngerasain ya kayak kita habis operasi sesar itu recovery-nya kayak gimana Lama gitu kan, banget. lama Setuju. pol. Terutama secara pun- mental ya. Iya itu pun kita nggak menggendong gitu kan, maksudnya yang dinanti-nanti gitu kan. Benar. Terus kata dokter tuba kiri itu kan waktu itu anaknya ada di tuba kiri, saluran tuba kan cewek itu kan ada 2 Gitu. tuba, Iya. kanan sama kiri. Iya. Yang Februari 2024 dia itu di tuba kiri. Terus akhirnya diikat. Jadi tinggal 1 kan di tuba kanan. Kok yo Allahualam. Desember kemarin hamil lagi, wes seneng, tapi masih ada trauma kan. Iya, Kok benar. pasan koyo ngono maneh. Iya. Ya maksudnya sempat ngeflag lah sampai periksa ke dokter itu masih padahal udah jalan 2 bulan tapi di dalam kandungannya itu nggak kelihatan anaknya itu. Nah ternyata dia di luar makanya nggak kelihatan kan. Oh. Jadi di luar kandungan itu 2 kali. Itu langsung ya gimana ya, maksudnya langsung runtuh kan. Namanya Iya. kita kan pasti pengen lah punya yang namanya anak gitu. Iya. Desember 2024 kemarin akhirnya langsung tindakan operasi lagi. Jadi 1 tahun itu 2 kali operasi. Operasi apa? Kayak sesar gitu loh. Iya kan langsung kayak gimana ya? Wes ngerasa 2 kali operasi, recovery-ne ngono-ngono iku. Iya. Kembali untuk kayak gitu lagi kan kayak nggak semua orang itu kayak sanggup gitu kan. Setuju. Terus sampai dokternya bilang ini harus diangkat tubanya. Aku bilang sama suami nggak bisa dipertahanin maksudnya pakai obat atau pakai apa gitu kan. Nggak bisa, takutnya nanti kalau dibiarin besok hamil lagi kayak gini lagi, malah ibunya yang bahaya kayak gitu. Oke. Terus akhirnya support sistemnya ya mama, papa, suami kayak ya wes lah, nggak apa-apa. Kamu lo udah punya anak di surga gitu kan. Iya. Itu aku lihat waktu aku periksa itu udah ada detak jantungnya. Anaknya itu juga sudah ada kan. Oke, pada waktu di WSG itu Itu udah ada. Terus siapa sih seorang ibu yang nggak berharap. bukan nggak sakit ngelihat anaknya ini masih hidup, detak jantungnya ada tapi harus diambil karena dia nggak di posisinya kayak gitu kan, nggak warando maksudnya kayak nggak bisa hidup karena ya mungkin kesalahanku tak kayak gimana, kan juga nggak ngerti kan apa namanya penyebabnya itu apa. Sampai akhirnya ya apa gak apa-apa ini diangkat kan emang tinggal 1 kan. Terus apa akibat dari itu diangkat apa? ya karena di luar kandungan jadi Oke. ibaratnya tubanya udah rusak kan. Tuba itu kan kecil, anak itu kan pasti semakin membesar kan. Iya, Makanya dia harus di dalam kandungan. Kalau di luar kandungan Oke. dia bakalan pecah terus rusak. Nah dia kan udah besar itu kan, akhirnya rusak harus diambil. Oke. Sampai suamiku, mamaku gak apa-apa, rezeki itu gak cuman anak. Tuba falopi. Tuba falopi. Bentar ya, aku izin belajar juga ya. Maksudnya aku Ada 2 takut kan. salah ngomong ke kamu nih, nanti ngasih pertanyaan yang Oke. Ya itu terus apa namanya? Akhirnya aku kayak ya wes lah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini memang jalanmu. Aku yakin kalau memang kita cuman manusia cuman pengen yang terbaik untuk kita, tapi Iya. balik lagi yang terbaik itu ya jalannya Gusti Allah gitu kan. Jadi aku puasrah kayak ya udahlah, besok insya Allah kalau ada rezeki kan, kalau sudah diangkat itu harus bayi tabung. Udah Oke. nggak bisa normal, maksudnya nggak bisa alami lagi. Jadi
bayi tabung pun kan juga harganya mahal kan. Benar. Kita masih muda, masih merintis, nggak mungkin bisa langsung bayi tabung. Setelah itu sempat stres itu kayak nyalahin diri sendiri. Pasti lah. Ya Allah, kenapa sih kok bisa aku, kok cewek-cewek yang di luar sana itu kok gampang-gampang gitu loh. Kok aku kok kayak gini dari yang pertama sampai terakhir. Salahku itu apa? Pokoknya kayak gitu sampai aku minta maaf ke suami. Kamu nggak apa-apa ta? Ya maksudnya kamu nggak apa-apa ta nikah sama aku. Iya, perih banget sih. Iya. Perih. Maksudnya aku nggak bisa kasih anak gitu. Kamu nggak apa-apa ta? Apa kamu kalau nggak bisa nerima ya kamu bilang. Maksudnya biar aku itu lebih prepare gitu loh. Terus untungnya suami ya maksudnya bilang kayak kita itu harus punya anak, cuman ya memang nggak hidup gitu kan. Sampai kapanpun walaupun kondisimu kayak gini tuh udah kita sama-sama terus. Anak itu loh bisa dicari gitu kan. Maksudnya entah kita nanti ngambil kah, adopsi atau bayi tabung gitu kan. Nggak apa-apa, kamu nggak malu ta? Aku kan bilang gitu. Hanya kan aku ya pasti sadar diri lah. Iya. Nggak semua laki-laki tuh bisa nerima kayak gitu. Nggak bisa nerima kayak bojoku iki kayak sok kadang meteng-meteng atau kayak gimana gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah suamiku ini setiap kali aku nangis kalau di rumah dia itu sampai dari kantor Pulang buat nenangin. Sampai kemarin terus kan aku udah mulai pasrah kan sama kayak wes bodo amat lah. Aku pasrah sampai Allah. Kalau memang aku dikasih rezeki anak, yo nggak tahu nanti jalannya kayak gimana. Yang penting aku bahagia, bisa nyenengin orang, terus sama suamiku ya happy. Kalau misalnya sekarang ada anak pun aku nggak bisa motoran, aku mikirnya yang positif karena kan aku emang suka seneng motoran kan. Kenapa masih ngeyel motoran? Boleh tapi boleh. Mungkin itu juga membuat kamu mengampuni diri sendiri kan. Iya, jadi aku sekarang udah 2 bulan setelah itu udah benar-benar kayak enjoy lagi. Maksudnya kayak aku nggak mau hidup itu kan terus berjalan. Nggak mungkin lah aku sedih terus ya kan. Lagi pula di luar sana aku kayak sing iri nih aku. Misalnya kayak benar setuju sih. Kayak enak mbak jangan pun orang lain, iparku sendiri nih hamilnya itu cerot 2 tahun hamil kemarin hamil tuh mau tak adopsi kan sebenarnya. Aku bilang sama suami, "Ya apa sayang iki dijupuk ta." Tapi arek gelem tak gak yo. Terus suamiku, "Loh aku juga mau ngomong kayak gini cuman aku takut kamu tersinggung." Jadi nunggu aku duluan yang ngomong. Wah, keren banget suamimu. Asli lanang lagi. Bener-bener gentle. Polisi BTW dia. Oh, dia polisi. Polisi BTW. Keren kan. Ya itu terus Bener-bener gagahnya bener-bener di luar dan di dalam rumah berarti. Yo ojo ning njaba tok rek. Iya benar. Bisa menenangkan badai yang luar biasa ini loh. Ya terus diambil ta. Tapi suamiku itu tipikal orang yang kayak nyantai gitu loh. Cuman kan aku nggak tahu ya di dalamnya Benar. seperti apa, di luarnya kayak gimana. Cuman emang aku dari awal wis kayak ibaratnya aku harus minta maaf sama dia. Kalau memang dia nerima ya alhamdulillah pol. Tapi kalau nggak nerima ya ngomong gitu. Karena kan ya dia sempat bilang kita loh mau sampai besok-besok itu ya nggak sama anak ya pasti sama pasangan gitu kan. Wah bener Cuk. Bener loh itu. Iya, itu bener loh. Sampai iparku itu bilang gini, aku loh mbak iri ambek sampean. Mas sampai nyebut nama ya. Enggak apa-apa. Kan suamimu. aja. Masa kena hak cipta? Enggak apa-apa. Itu kan suamimu. Masa kan disumasi bojomu dhewe. Berarti kan kamu bangga punya suami kayak dia sampai keceplosan nyebut. Iya, jadi Namanya siapa namanya? Ariza. Aku lo iri Mbak ambek Mas Ariza. Mas Riza. Bukan sama kalian gitu. Enak kemana-mana berdua. Terus ya saling ngerti. Kan aku emang suka motoran sama dia kan. Misalnya ke Bali tak temenin terus gitu loh. Aku ibaratnya aku itu punya salah ke dia nggak bisa ngasih. Tapi kamu gantinya lain. Yang lain kayak kamu kemanapun ayo tak kancani. Kamu mau apa ayo. Biar maksudnya pokoknya jadi yang terbaik lah. Jadi istri yang terbaik kalau bisa kan. Aku lo iri sama kamu. Enak ya
bisa kemana-mana berduaan gini. Pacaran, gitu. Aku malah jawab ke dia, aku malah iri ambek kamu Dek. Aku pengen duwe anak tapi kok ini susah dikasih ujiannya itu kayak gini, sedangkan kamu itu malah enak gitu. Itu bertanya di saat momen mentalmu wes aman yang setelah enjoy itu atau sebelum? Apa itu? Waktu dia bertanya si Ipar ini. Waktu Udah aku enak? habis enggak, Udah masih kacau. masih kacau. Gak usah mau jawab, telembuan wetenge. Raimu kok duwe perasaan ngono lho. Ya enggak sih, aku banyak yang DM kayak gitu soalnya. Maksudnya Mbak aku iri, maksudnya aku seneng lihat kamu sama suami karena kemana-mana Iya, pacaran terus. maksudnya happy gitu loh. Cuman aku sekarang kalau dulu doaku kan kayak ya Allah aku pengen duwe anak, aku pengen gini, aku pengen gini. Tapi semakin dikejariku malah semakin Susah. angel Iya. digapai. Jadi aku sekarang kayak ya Allah aku pasrah. Apapun yang dikasih itu ya wis tak terima. Entah itu lewatnya dari rezekinya itu entah dari anak atau dari rezeki karir, rezeki kebahagiaan, kesehatan atau derajat kayak gimana. Pokoknya aku pasrah gitu toh. Berarti sisi confidence-mu yang sampai sekarang ini juga masih Bapak, Ibu sama Mas Arizal tadi ya. Mereka bertiga benar-benar mengisi. Iya karena kan sebelahan rumahnya. Bukan. Mas, Semuanya sebelahan juga. Oh iya. Aku bangun rumah di sebelahnya mamaku. Wonorejo itu. Iya, ono pintu Doraemon nih. Ya, tembus. Enggak nek belajar masak mau ngomongmu telepon kan mending nyeluk. Lah iya lapo? Mama. Buka ae pintune. Iya. Iku bengok kerungu. Ini Kepedesan mah. intermezzo ya, ini intermezzo. Karena kita aku bayangin Bi. Maksudnya menaklukkan perempuan-perempuan seperti Rara yang mungkin sisi masculinity-nya tinggi, itu kan dia berjalan berdasarkan logika kan. Jadi kita kalau berdebat dengan dia itu bukan berdebat dengan dia tapi dengan Logika. kepalanya gitu loh. Karena aku batu. Benar. Nah, apalagi dia harus mengalahkan pikirannya sendiri. Itu kan berat sekali, Pak, pastinya, Pak, gitu loh. Butuh bantuan dari luar untuk jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Sampai aku bilang, sayang aku pengen neng rumah sakit jiwa. Ke psikiater maksudnya, pengen nenangin di situ. Kan aku gendeng lah, nih aku gendeng. Maksudnya waktu itu habis kehilangan itu kan, maksudnya sempat. Tapi aku nggak pernah update di sosmed itu sing koyo sedih ngono jarang sih. Iya, Cuman nggak sesekali aja kalau lagi kangen kayak gitu. Anakmu ya, foto wes gitu ya. Itu pas lagi kangen. Cuman sampai suamiku, ngapain sih kamu itu? Ya apa namanya? Aku kadang kan yang paling gaplek iku kayak dulur-dulur ngono lho. Iya tuh. Kok ngono meneh sih? Ya, bener tuh. Sumpah. Sanco. Enggak apa-apa ini. Podcast exit nih siapapun boleh menjadi dirinya sendiri. Iya ya, aku setuju. Gateli jo Saudara ngomong tuh. ngono. Aku sik kehilangan, sik operasi, teko ning kondangan. Loh, jarene meteng. Nggak jadi Mbak habis keguguran. Kok keguguran maneh? Cuk, aku mek meneng tok. Nggih. Jabutan sinam pinggangnya bojomu jabutan dar ngono lho. Kan itu kondisi standby kan. Nang, kon niku gak iso gawe ya ket mbiyen gak ndang dadi-dadi ngene. Nang itu ke siapa? Si cowokku. Ke Arizal. Iya, kon gak iso gawe ya gak ndang dadi-dadi. Adikmu wis 3 mosok kon siji dorong. Aku mek Anjing ironi anjing. Ngomong kontolku. Milio wedok tusuk nanti meteng gitu kayak. Aku langsung tapi gentle. Cuman aku ning ngarepe koyo jancuk ing wadeliannya nih. Di rumah nongwangi. Ya benar. Suamiku mek gak usah direken. Ya kamu enak. Soalnya sing di kan si aku terus. Biar cewek kan. Pasti sing dicurigai cewek. Kamu kok gak ndang-ndang sih? Kabeh ta matane kabeh. Kabeh dilakoni iki. Semua Ya, maksudnya. kabeh. Lah ya aku sampai astagfirullahalazim wong iki uteke nang ndi ngono lho. Kok iso sesama cewek itu bisa ngomong kayak gitu. Itu kan kayak kon iki sesempurna apa bisa bilang kayak gitu. Iya. Ya lek misalnya kon sowoge, anakmu akeh, terus
apa namanya hebat semua. Oke lah kamu bisa bilang kayak gitu. Ya modelannya kayak Anakmu SMP njaluk tukokno kentrung. Kok komentari uang. Anakmu sing SMA mbok cat silver. Apa kon niku? Iya. Ini maksudnya obrolan sama Rara nih menjadi pelajaran teman-teman. Bahwasanya memang aku tuh ada neta hitung Raya, ada 6 atau 7. Salah satu aku cerita Bian. Itu pasti teman-temanku yang hamil dulu di luar nikah. enak ya jalannya. Pertama enak, yang kedua mereka opsinya gugurin. Oh. 6 orang, kalau nggak salah 6 orang. Apa itu maksudnya? Yang di Sing luar. cerita loh. Entah sing lanang apa sing wedok curhat nang aku Mas, aku Oh, motong iya, dhisik ya apa gitu. Rumahku tuh kan Tapi enak kan, maksudnya jalannya mereka Iya. itu lebih mek cerot titik ae, iso Iya, dadi. bener. Sedangkan aku sing mendino cerot. iya. Angel juga. Iki ini. Kan udah nikah. Udah Lah, iya. nikah, nggak Udah apa-apa nikah, lah. udah dewasa, nggak apa-apa kan? Tembak Nggak dalam lah ya, apa-apa. tembak dalam. Enggak apa-apa. Kasihan ya enggak bendino. Gitu loh. Maksud saya itu. Nah Surabaya mek petang dino sana ya. Kadang-kadang sedino. Bapakmu lah nganggur sih. Ya masa diwakil bapak aku. Rek? Kan pabrike podo. Iya. Mirip-mirip. Iya. Astagfirullahaladzim ya. Aku selalu ngomong, tapi apapun itu yang aku jalani di luar, itu aku selalu cerita istriku. Sayang si ini apa namanya? Habis gini nih. Nah, karena istriku kan bidan toh. Oh, oke. S1 bidan, dia kan tahu obat-obat untuk menggugurkan. Sing paling aku bikin aku sakit tuh gini, karena rumahku kan terbuka ya buat siapapun sing mau Iya, butuh curhat. curhat gitu. Syarat itu bawa Jameson 1 botol. Ono kok ning kulkasku. Kulkas. Boleh, Badai. Boleh. Pokoknya nggak mau minuman ya gitu sambil ngobrol. Selagi kita belum bertemu, aku nggak mau komentar. Nggak mau komentar. Kayak ya terserah. Takut nanti apa ya, miskomunikasi kali ya. Takut di luar kontrol ya. Oh. Gitu. Tapi ketika wis nang omah mabuk, dari 6 yang curhat, 6-6-nya tuh membesarkan anaknya. Alhamdulillah. Semuanya. Aku Respect. terus tak ceritain itu. Kan enggak. Tapi di ini tanggung jawab sih cowoknya. ada yang enggak, ada yang tanggung jawab. Jadi si perempuan membesarkan sampai hari ini ada, dan ero deh awakmu. Ada. Nantilah kita off cam ya. Off cam kita ceritakan. Jadi sampai hari ini ada yang 2 perempuan yang membesarkan anaknya tanpa Si bapak. bapaknya enggak tanggung jawab gitu. Bapaknya ya punya keluarga soalnya. Kok ngono? Ya mesti. Iya, Pak. Ya mesti Kok ngono, Rek? Iya. Ya mesti. Aduh, Ya itulah Cuk, ujiannya. keras, Cuk. Bro. Tapi itu kan duduk ujian sih. Kan, itu bukan ujian, itu pilihan, Iya, Pak. pilihan bener. Ujian tuh di kamu yang nggak Iya. punya pilihan. Tapi akhir diuji. terjadi. Nah, ini pilihan, Pak, bukan ujian. Nah, ketika aku minum, aku selalu menjelaskan banyak di belahan bumi sana wis berusaha tapi susah. Betul. Kamu punya, Pak. Tapi kan ini bapaknya gak tanggung jawab, Mas. Persetan sampai bapaknya gitu. Bener. Terus tak ceritain, kebetulan Elza tuh kan suka. Ya. Nah, aku ono tamu tuh ono gitu. Makanya botol-botol Jameson dipecahi karena dia apal tuh. Terus. Oh ini nih alkohol nih cukup tiar gitu-gitulah. Tapi kok ya mendem juga just kamu pecahan gitu. Karena posisi gak enak iki. Iya. Gak ditambuli anakmu, Ben. Kok mendem? Ada satu pertanyaan sih membuka mataku karena aku kan berpikir secara laki-laki, tidak berpikir secara perempuan. Koyo orang keempat atau kelima, aku bilang ke istriku sih ini kasihan nih, kondisi ini kayak gini. Dia yang laki punya keluarga nggak mungkin tanggung jawab, dia mau digugurin gimana? Istriku nangis dong, Lila tuh. Kamu kenapa nangis? Aku tuh menghabiskan berjuta-juta untuk kuliah, itu untuk nolong orang lahiran. Sekarang aku harus ditanyain untuk Obat membunuh obat aborsi. untuk membunuh aborsi. Motherfucker. Nangis sudah itu. Maksudnya bukan aku loh pelakunya. Iya. Aku sih ngomong, aku enggak metengin wong loh. Ini orang gitu. Ya Minggu kan depan sesama wanita itu paham lah kayak bener, gitu itu. dia paham itu. Berarti ada ironinya wong sing apalagi tanya ke Rara koyo ngono kan aku mengerti kondisinya gitu loh. Kok udahlah pokoknya aku nggak mau, dia tahu obatnya tapi aku nggak mau untuk menyebutkan itu. Nek mau cari ke yang lain, aku nggak mau dapat pahala jeleknya atau apa doa jeleknya gitu. Aku langsung buka pikiranmu. Oke, semenjak saat itu yang terakhir pun ono aku cerita kon beb sing terakhir
hari ini kan akhirnya ya nggak menggugur kan, tetap dibesarkan. Tetap dibesarkan. Alhamdulillah. Ya, Itu. mending kayak gitu sih. Iya. Nanti pasti suatu saat itu ya pasti ono lah sing menerima gitu kan. Tapi ada loh Rah, kita yang wis punya anak ya, tulinan nih anak kita seru, sesuatu yang kamu impikan ya. Ada saat kita ngeleng-ngeleng bener nggak Beb? Sebagai bapak kok suatu saat ini rabi akan nggak peduli ambek aku. Ya nek kita umur panjang atau istri kita yang diambil dhisik. Jawa tagak arek. Aku tengok-tengok nang kamar iki sampai bosok apa ya apa siapa sih ngerti ya. Gitu. Jadi memang apa yang aku katakan bahwa Tuhan masih pengen bermesraan kayak iya gitu. Dan akhirnya ternyata banyak orang sing iri loh. Awakmu Mas Rizal ketika nggawe motor gede itu kan berjalan-jalan. Dan ternyata aku baru tahu ternyata itu bentuk caramu mengganti ya. Kalau kamu nggak bisa punya anak, tak temeni, tak support dan segala macam gitu. Itu DE futsal pun nggak tak kancani. Katanya nang dinan pasti tak temenin. Padahal tengok-tengok ya dicokotin nyamuk. Padahal kau abut nang ngono iku. Iya, ambek ceblek-ceblek nyamuk. Iya. Aku ngerti tuh bojoku pernah ngancani futsal delok matane tapi sayang kamu tahu nggak? Aku yang ngegulin kedua tadi tuh. Gak ngerti. Ditendang. Yang mana ya? HP-an soalnya. Iya, bukan raimu Ya kan ngancani. penting kancani. Iya, benar. Aku fokus penguk KB iki lho. Kecut KB iki lho. Jadi DE iki hobine motoran kan. Iya. Jadi aku ya wis ngimbangi lah. Ngimbangi. Misalnya kayak dia kan ikut klub motor Vespa. Setiap tahunnya itu kita ada kayak touring gitu loh. Fastmate. Yang kalian foto berdua pink tuh ya. Iya, Tapi aku kalau kemana-mana harus mbak motor sendiri. Soalnya awakku gede deh, gede pisan. Lek sak motor kan gak masuk. Goncengan ngono gak loh. iso ya. Iya. Meskipun Vespa ya matic iso ya. sih asli nih. Cuman Cuma gak ngene. nyaman. Gak nyaman lah. Iya. Mari ngono, ayo ini besok ini ke Pangandaran, ke Jawa Barat. Ya kita kayak duit duit, yang penting gas, yang penting enjoy. Jadi cara kita ya dia sibuk kerja, dia kan emang pulangnya suka malam kan. Bukan suka, Rara, emang kebutuhan. Iya sih. Emang Iya, kebutuhan iya. polisi. Iya. Aku tahu sendiri tuh. Pokoknya pulang kalau nggak malam hampir ke pagi gitu Bener, kan. ngancani komandan Ah, nih, temenan, kan? yo. Ngajar, aku tahu. Iya. Komandannya sih Elon sumpah. Komandannya tuh sumpah kesmek pengen rokokan toh. Cuman kudu dikancani anak boy. Aku ngerti, aku dulu nge-MC soalnya Iya, di tempat gitu-gitu di tempat Polda. Gitu-gitu di Polda. apa? Di komandan Polda. sumpek iki. Iya. Jadi nanti sik Mas ngancani komandannya. Lah apa sumpek. Terus ayo melok. Ya wis gini Ya apa, wes. Tok? Iya, mek gak ono kerjaan ya wis mek ngenteni komandane mulai. Iya. Komandane mulai baru dia iso mulai. Oh, Wis ngono iku kerjaane. ini Dok. Dan iki sampai subuh Mas. Iya, temenan. Dan ngono Cuk. Tapi komandannya mlebune awan. Isu. Iya sakarepe Tetep sih. sakarepe. Sakarepe. Kadang ono sing lebih isu soalnya. Jadi mereka wis dikancani ate protes. Dan cuma mungkin bocah cangkruk. Oh, kon wis teko isu. Ya wis gak iso lama-lama meneng ngono Cuk. Cuman siang kan ono jam makan siang tuh, mereka bisa nyicil tidur. Karena jamnya beda koyo karyawan sing 8 jam saklek gitu loh, Bi. Iya. Oke, Bener. terus lanjut suka malam. Suka motoran. Sering pulang malam Sering karena pulang pekerjaannya. malam. Cuman ya tak biarin. Tapi kadang aku juga ngerasa kesepian sih di rumah itu. Cuman untungnya tonggoku iki apa ya gebrakan nih ono ae. Ono-ono ae. Iya, kayak mang iki ngerjakno layangan. Dadinya aku gawe layangan ning ngarep omah. Iya. Aku ada Terus ono ae. pertanyaan lagi nih, Rah. Bebas lagi ya. Oh, bebas. Kamu menjawab boleh. Perempuan tuh kan kalau laki-laki itu menyempurnakan dirinya dengan jabatan karir, siapa yang dicapai itu wis dadi kok lanang banget itu. Iya, Dan kadang beberapa dari kita gagal tuh tidak bisa menerima dirinya, makanya sering ke klub, Oh iya. mungkin narkoba gitu kan, tidak bisa menerima dirinya ya. Ya nek ecep monggo. Gini lah, perempuan tuh kan istriku deh. Itu merasa menjadi perempuan 100 utuh ketika nyusoni, ketika apa gitu, dan dia akhirnya menjadi mempunyai confidence di sana gitu, apapun itu. Nah, bagaimana seorang Niluh Rara dengan stigma? Aku bilang stigma ya, ini bukan aturan khusus ya. Perempuan emang nggak harus melahirkan dan menyusui, nggak usah. Pilihan lah ya. Pilihan. Kadang bapak kan Cinti Sisoni. Iya, Iya kan? iku tugasku saiki.
Enggak apa-apa, aku soalnya Timbangane royoan. gak nyusoni sapa-sapa. Bener. Ada momen kita yang punya anak iri kan. Anak terus. Iya kan? Ya iki lho. Bapak sapa iki? Bapak Fatir. Fatir lho. Iya kan? Anak terus. Aku kapan mbok perhatiin gitu kan. Iya. Nah, bagaimana seorang Niluh Rara memerangi stigma di masyarakat bahwasanya perempuan tuh harus gini-gini. Karena ada satu jembatan yang aku tidak menangkap. Awakmu tetap confidence, Pak. Gitu. Kamu tetap percaya diri, tetap ya seperti perempuan pada umumnya gak kayak stres, tapi aku nggak ngerti ya setelah kamu cerita yang tadi gitu. Bagaimana kamu mengilusikan ini semua baik-baik saja? Kalau aku itu tipikal orang yang kayak apa ya? Ya balik lagi kayak sugesti sih. Emang stigmanya wanita itu kan apa ya? Lek nang Jawa iku ngangkang apa melahir Maca, mana mana kayak Masa. gitu-gitu lah masa. Cuman aku kayak aku menyugesti diri aku sendiri kayak yo memang aku nggak bisa menyusui. Kalau mana sih ibaratnya kayak aku kayak mikirnya wes ono lah. Ibaratnya kan kayak gitu. Iso gitu kan? Iso, cuman memang ada kendalane kayak Ya. gitu. Sama membesarkan anak kayak gitu kan. Oke. Jadi aku mikirnya kayak ya wis lah, yang penting aku iki duwe kelebihan dia nih. Jadi aku nggak melulu apa ya melihat itu. Aku yang penting aku punya kelebihan yang lainnya kayak kamu butuh aku untuk apa? Ayo, aku bisa kayak gitu loh. Yang membuat aku semangat itu dan merasa kayak semuanya baik-baik Baik-baik aja, aja, ya benar. itu. Jadi misalnya banyak kegiatan di luar, terus Mbak Rara aku butuh ini, yaudah yuk aku bisa bantu. Aku nolong orang itu suatu kayak ya udah ini suatu apa ya? Penyempurnaan dirimu Ya. di Bener. tempat lain gitu ya. Aku emang nggak bisa seperti orang-orang kayak gitu. Cuman orang-orang juga belum tentu bisa seperti aku. Benar, setuju Kayak gitu aku. sih. Oke. Jadi kayak ya mungkin kelebihanmu kayak gitu, kamu isok nyusoni, isok mana, isok ngene, isok ngono. Tapi di luar sisi aku yang duwe kelebihan kok. Aku nggak Tuhan itu nyiptain apa ya? Maksudnya jangan sampai kita ngelihat kekurangannya kita padahal kelebihannya itu wah kepol. Itu. Itu Aku mau tanya, bagaimana kamu menemukan kelebihanmu dan menyadari? Kondisimu kan nggak baik-baik saja iya. dong. Mm-mm. Ketika aku kalah di kompetisi apapun gitu, aku kan merasa pasti pertama pikiran sebagai manusia, Ah, ah. emang nggak pantas kayak aku di tempat ini. Emang aku nggak diciptakan begini nih, kayak gitu kan pasti. Nah, di momen seperti itu sulit untuk kita mengenal diri kita bahwa oh ternyata kelebihanku di sana. Semua kan by proses. Menjalani proses itu Betul. berat. Mm-mm. Pertanyaannya siapa yang mengarahkan ini semua? Sebenarnya nggak ada. Wisma aku tok. Aku itu cuman apa ya? Jalanku itu cuman yang Allah tok. Aku sementing pasrah tok. Menguatkan itu semua. Ya? Menguatkan itu. Tapi itu justru yang menguatkan memang pasrah. Iya, Karena bener. ketika kita memang genggam sesuatu terus gak pasrah ya wis lah. Apa jarimu lah gitu ya ibaratnya. Ya saiki awak dhewe lebih urip stres. ning kene ki lak yo. Iya. Apa ya? Semua itu kan titipan yo. Anak iki yo titipan. Helm. Helm yo ning penitipan iku. Iya kan? Titipan helm bener. Helmmu mbok titip ta? Helmmu lho mbok titip helmmu. Gak nyangkut. KYT. Loh, Oh iya. gak paham. Kamu titip bojomu kadang-kadang. Kak, Yang titip helm dulu yang kak apa? Tetap tak kau terus. Ya itulah. Jadi sampe endi ku mang ya? penitipan. Penitipan Penitipan. ya. Anak iku yo titipan. Pikiranku yo mek semua itu titipan, masya bojo iki yo titipan. Benar. Kayak suamiku ya titipan. Yang penting aku iso njaga DE, iso memberikan yang terbaik buat DE. Selagi aku gak neko-neko, ya itu menjadi kelebihanku. Masya neng jobo kono kan banyak kan ya cewek-cewek itu yang ya Insecure. bukannya ngejudge ya, maksudnya suka di dunia-dunia yang apa ya, ibaratnya aku yo iso kayak ngono, cuman aku nggak memilih untuk itu gitu loh. Benar, benar. Aku memilih untuk mungkin aku kalah di bidang kayak gitu, tapi aku nggak boleh kalah di bidang kayak membuat nyaman, terus Iya, iya. kan nyaman kan yang penting benar, ya. benar. Laki aku mek isi jito digawe nyaman wis. Anjay. Benar. Exactly. Exactly Iya, confident. bener. Confidence. Oke. Jadi ya aku mikirnya Odol. cuman ya apa caranya aku iso jadi apa yang dibutuhkan suamiku pertama kali. Oke, top of mind. Tapi kan ngerasa sadar nggak bahwa
aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu sebenarnya activity mothership kan lo, ngerti gak sih? Bukan presentasi, aktif di lingkungan PKK, aktif di Madagaskar itu kan. Inget ya Madagaskar ya. Ingat Madagaskar. Nah itu adalah aktivitas keibuan versinya si Rara ini dalam menghidupi perannya sebagai ibu. Itu kan ngasuh, mengedukasi, itu kan peran-peran keibuan ya sebenarnya ya. Benar. Gitu. Nah, pertanyaanku adalah dari perjalananmu itu kan kehidupan pribadi ya, itu nggak mudah. Diawali dari tadi sempat diceritakan gagal nikah 1 kali, 2 kali. Nah yo gagal nikah 2 kali, terus kemudian berhasil menikah, terus dihadapkan dengan situasi-situasi itu gitu. Aku bertanya, sumber kekuatannya itu dimulai dari mana ya? Kalau ditarik mundur itu kok iso awakmu strong atau secara mental gak goyang ngono lho. Gak pedot alhamdulillah ngono kan. Biasanya lek pedot kan kita mengarahnya ke ya. Iya benar. Kayak gitulah. Paling elek pun dijemput Pak Purnomo lho kan. Iya kan. Pleku iku saya ngawur ae. Cek cepet sak waya-wayane jemput. Lanjut. Karena itu tadi rilisnya kan otomatis di tengah-tengah dalam tanda kutip kegagalan atau tantangan hidup, anjir gak esok ngene lah. Oke lah tak coba pergaulan sing iki gitu. Iya betul. Oke tak coba pergaulan sing iki gitu. Nah tapi dia tetap ada di jalurnya gitu. Karena itu peganganmu apa? Atau kamu punya karakter apa dan siapa yang membangun itu gitu loh. Kalau masalah membangun itu pasti nomor 1 ibu lah. Ya kan? Ibu itu dari dulu walaupun aku gagal nikah, wis sampai apa ya ibaratnya ngekei apa? Seserahan dan lain-lain. Sumpah sampai seserahan. Sudah. Sampai balik no iku lho wis tahu. Gak usah ngono gedung. Make up dan lain-lain itu sudah semua. Akhirnya sih di make up kan tonggo. Kalau kadung bayar nih apa nih gitu. Kan sing mati ta ya. Bukan. Nek Nasrani memake up jenazah aku ro anjing. Ya ikulah. Jadi kalau ditarik mundur pasti ibu itu kayak apa ya? Mendoktrin aku itu kayak ning urip iki mek titipan lek wayahe ngene yo ngene, wayahe enak-enak, wayahe apes-apes, wayahe sedih-sedih, wayahe bahagia-bahagia. Jadi kalau misalnya jalannya nggak sesuai sama apa yang kita mau, ya wes balik ambek Gusti Allah. Pertanyaanku lanjut. Ya lanjut. Pernah nggak kamu ngerasa jare titipan kok sing dititipi ngene terus kejadiannya gitu? Loh tapi di sisi lain itu bagiannya kan luwih akeh Mas. Oke. Itu yang bikin aku tuh kayak oh ternyata aku urip masih mek ndelok Netflix rebahan iku yo seneng. Ya karena emang iri gitu kan. Ya seneng ngono lho. Itu nonton TV ini nak timbang ngurus anak 5 muter-muter. Nah iku bener. Iya bener. Iya jadi aku kok kurang ngerti lah. Aku lek turu gak tangi-tangi ditaeki ambek anakku cuk moro-moro nang kene cuk. Lah ya ambek masak ngendong anak. Ya aku pengen kayak gitu tuh pengen sampai aku tuh sering komen. Kayak teman-temanku banyak yang ngeluh di sosmed gitu kan. Masa ambek ngendong anak lah. Iki ambek ngono lah kayak gitu. Tak komen aku lo pengen dadi ngono. Sampai aku itu kalau doa ke Allah itu kayak ya Allah wong-wong sing sing ngecemes kayak ngene iki limpahno ning aku ngono lho. Tapi enggak dikasih. Berarti kebahagiaanku itu kan ya ning liyane iku kayak gitu. Kan Jadi kamu harus mencari kan? ya enggak mencari insya Allah teko-teko dhewe lah kebahagiaan iku. Iya. Jadi pikiranku ya sementing sedihnya karena enggak ada anak tapi jangan ngelupain banyaknya kebahagiaan yang lainnya gitu. Rezekinya kan banyak tuh. Wah itu tuh bagus tuh. Dan yang meskipun kita diuji, kita tidak boleh melupakan kenikmatan yang lainnya. Iya banyak loh. Malah justru Islam sih tas loh padahal timbang aku. ngerti tak yo. Iya ta. Lu iya ta. Hindu pian. Dulu Hindu. Mualaf. Betul. Secara keikhlasan lebih tinggi aku. Makanya Ikhlas iku uang ya Pol. Setuju. Jadi ya kudu ya apa ya. Kadang orang-orang itu siji ilang ngono nikmate sing liyane iki dilupakan gitu loh. Benar, tidak Itu terlihat yang bikin mereka itu sampai ke ambang yang pergaulan-pergaulan gak jelas. Aku pun iso sakjane ngono iku. Keisoan lah maksudnya teman-temanku pun juga
banyak lah yang Aku salah satu temanmu ya. Si nyetok ya ngono ya. maksudnya kudu ngono sih. Maksudnya kayak lebih happy ke Nyindir nang ngarepe wong ya iki. bisa, cuman aku koyo milih koyo nah lah ya wis lah. Sementing aku iki happy, enjoy, Allah iki ya sih sayang. Kita diuji kan berarti Allah iku sayang. Tuh, kuncine Rara Allah, Islam. Ya gak ngono pisan sih. Ya, Iya. Gitu. Kelangan bolos siji aku rek. sampean kapan, Mas? Aduh. Tedino. Nek wis kaget mulai Allahu Akbar dan lain-lain kok. Iya, ada pertanyaan lagi enggak sebelum kita menuju ke closing nih? Enggak. Aman ya? Bi, Aman. banyak mengagumi sih tadi di waktu dia Iya, nyebut mama itu, waduh, respect ya ke ibu karena tekanan itu aku yakin gak cuman ke Rara, tapi ke semua. ibu, Iya, Ibu Iya, juga. benar. tapi ibu Pasti. gak akan cerita ke kamu. Mm-mm. Sampai Iya aku itu sering minta maaf ke orang tua. Oh, Ya maaf kalau dulu muda itu ujiannya gagal nikah itu kan pasti orang tua itu kan ya pasti ada kecewanya kan, nggak mungkin nggak lah. Cuman ya jenenge anak itu ya apa tetap anak. anak. Mereka nggak bakalan kayak marah kok ngene sih kok ngono. Bolak-balik ya minta maaf ke orang tua, ya minta maaf ke apa ke suami. Tapi mamaku itu masih bilang, wes tau nduk kau usah kayak gitu. Apapun itu wes lakonono ae mama iku lho, masih cucu lho, gak terlalu apa ya. Ya yo pengen cuman gak terlalu sing kudu entuk ngene wong tonggoku lho akeh. Aku katene happy-happyan ono tonggo, misalnya kayak gitulah. Gak melulu tentang putu pun juga bisa suatu saat pasti besar terus dewasa. Tapi kalau sama tetangga kan pasti sosialisasinya lebih selamanya gitu. Terus gak usah dipikir ngono iya mah tapi kan ya namanya ini kan pasti pengen cuman gak terlalu gak usah dipikir kayak gitu. Itu kami tuh loh jalanmu kok sik dowo. Banyak yang harus dilakuin selain itu. Terus kamu mending fokus yang lain. Enjoy motoran ambek Rizal kono lho, apa nang di staycation ta, biliatan ta, bowling ta kayak gitu. Jadi ya wes kita Karaoke enggak? Karaoke. Oh, iku bahaya ning omah sih lek iku. Ayo ke karaoke kan enggak apa-apa. Karaoke dalam arti sebenarnya. Karaoke Lah dalam iya. arti sebenarnya ini loh ya. Happy papi maksudku. Iya. Naf kan family tuh. Mak tuku bir tok. Virto. Ya Iya. begitulah kisah hidup. Kalau aku melihat juga kita nggak mengerti ya apa yang dirasakan mamamu juga. Betul. Kan gitu. Mama juga bojone kan brimob tuh. Pasti sering dinas juga lama gitu. Tapi dia juga mungkin banyak kekosongan akhirnya fokusnya dialihkan ke nunggoni anak, Bener. ngancani anak ben-benan dan lain-lain. Mungkin juga salah satu itu contoh secara alam bawah sadar kamu menerima ya bahwa oh ya perempuan tuh nggak harus dipatahkan sayapnya tapi dia Iya, bisa bener. terbang di arah yang lain gitu kan. Kayak itu kok ibu dodol wedhus bos. Setahun sekali. Iya. Tapi tahun ini gak dodolan. Gak dodolan. Ibu Rara tuh bojo polisi wis enak ya. Saiki dodolan Cleo. Cleo malahan ya apa kan? Ya apa? Berarti 2.000 tok lor. Ya Cleo, nah itu loh mungkin itu ya maksudnya puzzle yang Rara sudah mengenal. Oh kesulitan apapun tuh aku tetap menjadi Rara, tetap menjadi perempuan tuh karena ada contoh mama gitu loh. Pertanyaanku nih. Ya, mana? Terus. Satu aja terakhir. Iya. Terakhir. Pernah terbayang nggak kalau 1 dari 3 orang terpenting ini diambil? Papa, mama Tidak atau bisa menjawab aku kalau Rizal? itu. Gak bisa menjawab lah itu. Belum kebayang ya? Enggak. Soalnya ya semuanya support system. Kadang ditinggal bojo sedino tak wis oh kok ono arek ning sebelah aku besok turu aku sedinoan. Oh, karena ya Netflix. hah? Karena Iya, Netflix. Sing delok Netflix malah. sampai keturun ya. Belum kebayang Enggak, Re. enggak. Kalau Sama. bisa sih semoga kita semua diberikan umur panjang yang barokah lah. Amin. Berarti Biar kon- kita Barokah. Iya, Wis bener. api cengkok ya. Cepet rek. berarti kon nek Cengkok. salah satu dari mereka ulang tahun tuh nek niup lilin bener-bener sing aja banter gitu. Gitu ya. Ojo lah. Iya, ya alhamdulillah lah. Tuhan memberikan banyak cobaan yang berat ya dalam hidupmu, tapi Di luar sana ada yang lebih berat lagi. benar, tapi kamu juga untungnya kamu
nggak silau matamu bahwasanya kamu juga dihadirkan oleh 3 orang support system yang sangat luar biasa ya. Pak Nyoman, Jadi disebut no pisan. Butari, iya. Iya sih. Itu kan termasuk support sistemmu dari kecil. Betul. Ketika kamu memasuki usia mandiri, suamimu tuh Arizal yang sangat luar biasa ternyata. Nggak Betul. cuman suami yang punya PR untuk Negara. negara, Anjay. bukan suami yang ternyata Arizal juga ketemu pada gagal nikah itu ya. Ya, dia juga habis Nah, lamaran. Maksudnya dia tidak menuntut kamu untuk kesempurnaan dia. Sama sekali nggak Dia pernah datang udah dengan kondisi yang sempurna gitu loh, sehingga bisa menerima, penerimaannya sangat luar biasa. Dia nggak pernah nuntut apa-apa. Aku gak masak yo karepmu, tangi ini beduk yo karepmu. Masa kon ketilang gak diseneni? Aku gak tau ketilang yo. Oh, cuma polisi ketilang gitu. Lah iku. Ya itu sih ada 3 malaikat yang mungkin membuat kamu tetap bisa terbang. Dan kalau dari aku ya kesimpulannya ya benar sih. Aku tadi sedikit agak nangis juga karena aku kan cengeng juga sebenarnya. Cuman belok-belok aja ke jokes, ke lucu. Jadi kayak Cek gak ketok ya? Cek gak ketok gitu. Perih soalnya perih. Ada yang keren tadi dari nasihat Rara adalah semua ini titipan kayak orang tua, Semua. istri Anak pun titipan juga. gitu dan Sepatumu, sepatuku. kelambimu. Titipan kan. nggak usah didetailkan. Iya aku ngerti boleh tak delok iya jon iki rusak ya apa. Iki kemarin suwek tuh tak dandakno tuh saking sepatu kesayangan. Iya pada dasarnya semua ini titipan gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan saat titipan ini diambil atau diganti ya cuman menerima Bener. gitu. Masalahnya Kelas. menerima tuh susah. Kita harus butuh teman yang bisa memastikan kita kalau kita bisa menerima itu. Gitu. Dan hal terbesar yang Rara punya adalah suami, bapak dan ibu. Gitu. Aku berharap semuanya tetap konsisten di jalannya. Amin. Amin. Terus masalah wanita karir ternyata kembali aku menemukan nggak semua wanita karir itu menyebalkan kok gitu. Iya. Ada wanita karir yang nggak harus memamerkan karirnya, tapi dengan dia berjalan penuh percaya diri itu sudah membuat orang iri. Gitu. Bener. Dan itu ada di Rara gitu. Amin. Aku sangat salut untuk itu. Seperti Gary salut. Lawas ya Pak ya. Gary salut. Lawas ya. Gary tok sing salut sampai aku lainnya enggak tahu. Atau kalau dari Bian monggo Bi. Iya. Meneropong perjalanan uripe Mbak Rara iki yo kuat ngono lho, sangar wong iki yo. Gitu. Aku nggak tahu modelnya dari mana ya. Apakah dari bapak yang menawarkan nilai-nilai ketegasan sejak kecil, ataukah dari ibu yang sangat support dan sayang terhadap Mbak Rara, tapi bahwa kita dihadapkan dengan situasi iyo macak manak masak wedok iku dijudge atau dianggap wedok. Iya, lek nang komputer iku di zip ngono. Ngerti gak sih? Wis iki lah gitu kan. Ning peran kayak ngono macak manak masak terus suruh apa jenenge? Perempuan itu hanya hidupnya di kasur dan di sumur, tahu kan? Iya benar. Ya kan bagian mek nimbo tok ambek ngladeni Anak bojo. anak bojo gitu. Nah, Mbak Rara ini kisah hidupnya menunjukkan kita bahwa anjing iya ya banyak orang itu yang manusia yang masih primitif gitu. Manusia yang masih primitif itu melihat bahwa mata uang kehidupan itu dinilai dari reproduksi. Kenapa kok? Sebenarnya praktek ngejudge itu nggak baru, Mas Firza, Mbak Rara. Oh iya. Ngejudge itu kan bukan hanya dimulai pada saat perempuan itu hamil, tapi pada waktu perempuan ini perawan apa gak? Betul. Wah Iya. iya benar. Iya kan? Benar. Kesenjangan lah ya. Ya kesenjangan. Nah, jadi pertama perempuan itu dinilai ketika dia perawan itu artinya spermamu itu ketika jadi anak, iku yakin iku anakmu. Padahal Paham juga nggak? Loh, ngono. ya kan konsep orang Iya, kan bener. dulu nggak tahu bahwa ada satu sperma, satu sel telur, Ketemu. ya kan? Iya benar. Sing jelas adalah mungkin perawan apa gak? Ditusuk keluar darahnya apa enggak? Benar. Oh gak perawan. Jangan-jangan lek meteng kok Angel. kudu anakku. Iya Gitu. benar. Makanya perempuan yang perawan itu lebih favorable, lebih diunggulkan Iya, gitu kan iya. pada waktu itu. Tapi sekarang udah Biasa Biasa. aja. Biasa saja benar.
semakin modern nilai-nilaiku pasti akan luntur. Hmm. Nah sekarang perempuan yang melahirkan, perempuan yang menyusui itu memang menunjukkan anjir ono lho menungso iki sing primitif karena zaman dulu memang mata uang sebuah kehidupan itu adalah dia yang bisa bereproduksi. Ketika dia nggak bereproduksi ya dianggap tidak. Nah itu kan perjalanan 300.000 tahun yang lalu, tapi kita masih punya software itu. Iya ya, evolusi itu ya. Itulah kenapa si tetangga-tetangga ngomong kayak gitu dengan jahatnya. Nggak jahat sih, dia gagal berevolusi aja. Iya benar. Untuk menjadi manusia modern. Lek kon jadi manusia modern, kon nggak mungkin ngomong dengan anakmu mah, siapa? Nduk, bapak pengen putu iki. Itu kan cara orang tua zaman dulu memastikan trahnya Firza Falaza itu sih terus tuh. Kau anak lanangi. Lah ya misalnya kan kono kan. Bener. Tapi aku sempat punya Memastikan anak itu. cowok biar gitu. Biar turun. Yang meneruskan ya. Iya. Terus kan. Lobby ini adalah bapak ini pengen cucu, nang mana Iya. Tapi kan reproduksi, regenerasi itu jadi nggak segitu pentingnya di dunia modern sing carut marut. Iki Iran mari ngerudal-rudalan sama Israel. Hah? Iya. Ya pokoknya mati lampu seluruh dunia iki engko. Iya. Ada kepentingan yang lebih besar ya daripada kita tetap mempertahankan pemikiran primitif ya. Benar. Nah jadi yang udah modern itu justru di keluarganya Mbak Rara keren banget. Dan bagaimana Keluarga suami juga tuh. Nah itu satu dari keluarga utamanya dulu ditambahkan dengan suami atau support sistemnya aku mau. Nah, support sistemnya juga menurutku maskulin sejati itu ditunjukkan dengan sikap-sikap suportif kayak ngono ning bojone. Iya. Terus ya aku berharap sih kehidupan akan berlanjut dan membuatmu bahagia. Amin. Dan aku nggak nyangka kita di awal terus kono gara-gara Mas Firza enggak ya Mas Firza ya. Enggak kan pertanyaanku Kocoplek lah ya, dari aman, penasaran. Kalau aku kan ngomong kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ya apa? Dijawab berarti aku kan bisa mengembangkan pertanyaanku yang lain. maaf. Gak apa-apa, aman. Oke. Ya itu sih. Jadi memang kita hidup di lingkungan orang yang belum 100% berevolusi. Intinya itu. Ya apa mana Indonesia, Pak? Peradabannya ketinggalan 300 tahun paling temenan ini. wes. Ya kan? Cukur liar ditertibno rame. Nah, Ya itu. Gimana mau Kayak ibu-ibu PKK itu. gimana mau ngomongin atom gitu. Iya. Atom nuklir gitu maksudnya. atom. Atom lah pasar nang kene Bukan kita. atom tuh aku Iya, ben pernah kacang. belajar fisika. Iya, Bukan iya. atom. Iya, Fir. Iya, Otak amplok iki lho. Pinter cak aku masih ngene. Iya. Tak ora RSMK 11 yo pinter. Part SMP pinter. SMK wis narkoba. Ya jadi memang kita ketinggalan beberapa ratus tahun ya mungkin ya sehingga lek kayak Mbak Rara ini salah negara ya. Iya benar sih benar. Lek kon ning Amerika Aman, biasa suportif. Malah mereka Kenapa? jarang banget loh ya yang pengen punya baby kan. Betul, Iya, benar. gitu. Tekanan sosialnya nggak dalam gitu. Cuman bayar rumah sakitnya lebih larang sih. Temenan, wes. Gitu. Iya. Itu aja sih, respect. Dan aku nggak banyak ngisi pelajaran semua udah teman-teman bisa terima ya. benar, dari bisa didengarkan. Iya. Kita lihat dari Rara ada pesan nggak buat Ultras Buntu? Ini kita nyebutnya Iya. Ultras Buntu, Ra. Ultras Arek Buntu. buntu-buntu kabeh. Benar. Setiap episode minimal 16.000 penonton. Sumpah. Dan mereka dhewe sing gawe jeneng Ultras Buntu, mereka dhewe sing inisiatif njaluk gawe no grup Telegram Iya. Oh gitu. Iya. Keren. Arek buntu kabeh. Kono Iya, kerja benar. Iki lek di kelompok noneng GBT kebak, Cuk. Bahkan bulan kemarin kita itu di Spotify nomor 12. Karena wong buntu. Iya, wake wong buntu. Nah, Rara punya pesan nggak buat orang buntu, terutama sobat buntu yang perempuan nih? Oke, arek wedok-wedok sing buntu ya. Misalnya suatu hari nanti kalian namanya manusia itu kan pasti punya ujiannya masing-masing. Kalau udah punya ujian ya kalau bisa diterima, jangan suka banding-bandingin sama kehidupannya orang lain. Bener. Kita fokus sama hidupnya kita sendiri aja. Bener banget. Karena di luar sana itu wakeh banget. Gak usah ado-ado, kayak orang mau makan aja sampai kadang kasihan orang tua
sing sepuh-sepuh sampai DE ku di pinggir jalan. Nah itu kan lebih ujiannya tuh lebih pol daripada yang putus cinta, gagal rabi apa ya? Ya kayak gitulah. Kalau bisa ya enjoy, jalanin aja di kayak ujian ini wis garek dilakoni. Benar. Ujiannya ku disyukuri ya kan. Karena semua itu titipan. Rezeki ya ujian. Terus ujian ya ujian. Ketak pongor tuh bojoe polisi. Kati pongor tuh ngene. Yes, pokoknya semua disyukurin aja lah. Masuk ujian ya kudu disyukuri. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak kebahagiaan. Benar. Setuju. Terima kasih Rara atas waktunya hari ini. Aku juga Sami-sami. kaget nih Bella Marmoro dan Niluh Rara masuk ke radarnya. Iya. Terima kasih banyak cerita berbagi Raya. Terima kasih juga Ultras Buntu dimanapun berada sudah mendengarkan kita sejam lebih. Dan mungkin kalau untuk menutup obrolan hari ini adalah orang tua tuh menyayangi kita juga pilihan. Betul. Suami pasangan tuh menyayangi kita tuh juga pilihan yang suatu saat mereka bisa nggak memilih untuk menyayangi kita. Yang kita nggak boleh lupa adalah kapan kita mau menyayangi diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.